Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Febrian dan rekan saya Siti Sarah. Di sini kami akan mempresentasikan metode penelitian menggunakan SDM dengan berjudul Klasifikasi Kelayakan Penerima Beasiswa Instruktur Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menggunakan algoritma Kanner-Snijboer. Nah, untuk metode penelitian ini kami memilih menggunakan CRISP-DM karena untuk metode ini ada tahapan yang memang kami perlukan, yaitu tahapan deployment, di mana nantinya kami akan menerapkan dari algoritma yang sudah jadi atau model yang sudah jadi ke dalam web untuk memudahkan proses seleksi dan juga agar dapat digunakan oleh lembaga terkait. Nah, untuk CRISP-DM ini ada 6 tahapan. Yang pertama itu ada business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Tahapan CRISP-DM yang pertama itu ada business understanding atau pemahaman bisnis. Nah, pada tahap ini kami melakukan analisis dengan observasi dan juga wawancara kepada pihak terkait untuk memastikan identifikasi masalah apa yang dialami oleh lembaga. Nah, yang kemudian kami akan menawarkan solusi dengan pendekatan metode CRISP-DM yang menggunakan algoritma Kanner-Snijboer. Selanjutnya itu ada data understanding. Di sini dibagi dua, yaitu ada pengumpulan data dan juga pendeskripsian data. Nah, yang pertama-tama itu kami mengumpulkan data dari pihak terkait yang berisi data-data dari hasil seleksi yang sudah ada untuk dijadikan data training. Yang kemudian data-data tersebut kami deskripsikan untuk memahami pola dan karakteristik data tersebut. Tahap selanjutnya yaitu data preparation. Nah, untuk data preparation ini dibagi menjadi 3, yaitu ada seleksi fitur, data cleaning, transformasi data. Yang pertama itu seleksi fitur, atau gampangnya itu seleksi kolom. Jadi kolom mana saja pada data yang akan kami gunakan untuk melatih model machine learning kami. Nah, di sini kami memilih yang memiliki nilai, yaitu ada fasah, tajwid, mahroj, tayamum, wudu, baca sholat, gerakan sholat, dan sholat jenazah. Karena data-data tersebut itu yang relevan untuk dijadikan model machine learning. Ya, selanjutnya data cleaning. Nah, pada tahap ini data yang kosong atau data yang tidak sesuai format akan kami perbaiki. Ya, selanjutnya transformasi data. Untuk transformasi data ini contohnya kami menambahkan fitur baru atau kolom baru yang isinya tuh nilai layak atau tidak layak gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tahapan-tahapan dari metode CRISP-DM. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan modeling. Untuk tahapan modeling sendiri kami menggunakan algoritma KNN atau K Nearest Neighbors. Nah, algoritma ini bekerja dengan membandingkan jarak antara data latih dengan data uji yang kemudian akan menentukan kelas dari data uji berdasarkan mayoritas data K terdekat. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada diagram dari KNN sendiri. Yang pertama, mulai lalu inputkan data, kemudian menetapkan nilai K atau jumlah dari tetangga terdekatnya. Nah, kemudian dilakukan perhitungan Euclidean untuk mendapatkan jarak antara data latih dengan data uji. Nah, kemudian ketika nilai jarak sudah didapatkan, karena algoritma KNN bertujuan untuk mencari nilai terdekat, maka akan dicari data dengan nilai terkecil dari perhitungan Euclidean yang akan menjadi nilai mayoritas penentuan kelas. Kemudian selesai. Tahapan selanjutnya yaitu evaluation model. Evaluation model ini untuk mengukur performa model berdasarkan akurasi, recall, precision, dan F1 score. Nah, ini untuk menentukan apakah model perlu perbaikan.
Nah, bisa dilihat untuk rumus perhitungan masing-masing metrik adalah bisa kita lihat untuk rumus masing-masing perhitungan metrik adalah seperti yang ditampilkan di presentasi ini. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini terdapat TP, TN, FP, dan FN. TP ini adalah true positif, yaitu prediksi layak yang benar. Nah, untuk TN adalah true negatif atau prediksi tidak layak yang benar. Nah, untuk FP adalah false positif, yaitu prediksi layak yang salah. Dan FN adalah false negatif, yaitu prediksi tidak layak yang salah. Untuk rumus akurasi sendiri yaitu TP ditambah TN dibagi TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN. Nah, untuk precision TP dibagi TP ditambah FP. Kemudian rumus recall adalah TP ditambah TP plus FN. Untuk F1 score 2 kali recall dikali precision dibagi recall ditambah precision. Nah, ini ada tahap terakhir yaitu tahap deployment. Model yang sudah dikembangkan akan diintegrasikan dengan aplikasi agar dapat digunakan oleh lembaga AIK untuk mempermudah proses seleksi. Nah, dengan demikian hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga AIK Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini didapat langsung dari lembaga AIK Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Data ini mencakup data hasil penilaian dari 3 tahun ke belakang. Kemudian data dan perangkat penelitian, datanya sendiri terbagi 2, yang pertama data primer dan data sekunder. Nah, data primer didapat dari AIK Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yaitu berupa hasil penilaian seleksi beasiswa 3 tahun ke belakang. Nah, sedangkan untuk data sekundernya berasal dari studi pustaka terkait klasifikasi kelayakan beasiswa dan key nearest neighbor. Nah, untuk perangkat penelitiannya sendiri menggunakan laptop Acer Aspire dengan Windows 11, Google Colab, dan Python versi 3.11.7. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.